Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih pada hatinya bahwa kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan walaupun situasi belum. Dan kita juga bersyukur bahwa masih bisa mengikuti Rekatekumenat. Rekatekumenat ini akan diselenggarakan rencananya 7 kali. Bulan Mei 2 kali, selanjutnya bulan Juni, Juli, Agustus sampai November. Nah, Oktober. Oh iya, Oktober, terakhir sampai Oktober. Terus acara ini bisa terselenggara berkat berkat kita semua ya, terutama para pastor yang telah membantu dan juga Lea dan teman-teman lainnya. Dan ini juga diselenggarakan dalam rangka wujud syukur Awam Pasionis Indonesia yang ke-75 tahun dan Kongregasi Pasionis Indonesia. Kongregasi Pasionis Indonesia ke-75 tahun dan 300 tahun di dunia. Nah, dalam wujud syukur ini makanya diadakanlah Rekatekumenat ini, di mana kita juga bersyukur ya masih bisa mendalami iman kita gitu, memperdalam iman kita dalam acara ini. Awalnya Rekatekumenat ini banyak yang tidak mengerti apa itu. Kami juga bertanya-bertanya. Dan ternyata Rekatekumenat itu ialah kita yang sudah dibaptis, yang sudah lama menjadi Katolik, belajar atau pendalaman lagi poin-poin tentang ajaran iman kita. Nah itu bedanya dengan katekumen. Kalau katekumen adalah calon, adalah pengajaran yang mau masuk Katolik. Nah itu. Nah kita semua ini adalah rekatekumenat. Nah sebelum kita mulai acara ini, saya mau menyapa juga kepada semua Bapak Ibu yang bergabung di sini untuk stay selalu di sini dan juga pastor, bruder, frater, suster dan pihak-pihak teman-teman sudah menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya kita awali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Pastor Aven. Silakan Pastor Aven untuk doa pembukanya. Fotonya mana? Kabar. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau berikan kepada kami dalam seluruh perjalanan hidup kami hingga hari ini. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menyatukan kami di bawah panji kemenangan salib Kristus Putramu. Pada hari ini kami akan merenungkan Pasio Yesus, Pasio untuk kehidupan. Bersama dengan Pastor Gabriel Luigi Antonelli CP. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Pastor Gabriel pada hari ini. Dan kami mohon kekuatan bagi Pastor Gabriel agar dapat menyampaikan refleksi tentang Pasio Yesus, Pasio untuk kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Aven. Berikutnya sebelum masuk ke acara inti, saya kasih waktu untuk Lea. Silakan Lea. Oh, ya. Terima kasih Pastor.
Brother, Bruder, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih. Terima kasih untuk keikutsertaannya di acara Rekatakumenat ini. Nah, ini sebagai wujud syukur kami awam pasionis bersama para imam pasionis, frater pasionis, bruder pasionis, suster-suster Rubiah, dan suster-suster pasionis dalam dalam rangka wujud syukur kami ini sebagai pengikut Santo Paulus untuk mewartakan sengsara Yesus dimanapun kami berada. Saya rasa cukup sekian aja. Terima kasih. Terima kasih, Lea. Lea adalah Ketua AP Bandung sampai saat ini ya. Bentar lagi. Selamanya boleh. Bapak Ibu sekalian, suster, bruder, frater, semuanya dan teman-teman semua, saudara sekasih. Sebelum kita masuk pada acara inti yang Pastor Gabriel bawakan, saya mau kasih beberapa aturan. Jadi pertama, kalau kami nanti boleh bertanya semua peserta, cuma pertanyaannya di chat ya, ditulis di chat. Nah, nanti kami akan seksi, nanti dibantu oleh teman-teman panitia lainnya. Kemudian Pastor Gabriel akan berbicara tanpa dipotong. Jadi Pastor sampai selesai baru nanti pertanyaannya akan kami sharekan dan Pastor akan menjawabnya. Tuh. Tadi kan? Ya. Sebentar ada yang angkat tangan, saudara kami, saudara ada Kamilus Dona Sopi. Oh, Pastor Kamilus Dona Sopi dari Suara. Oh, Pastor Kamilus. Ya, Pastor, silakan. Sempat raise hand. Ya. Ada apa, Pastor? Iya, Pastor. Aku pencet. Ya. Ada gimana, Pastor? Pastor Kamilus? Ada yang mau disampaikan? Kayaknya udah Pak nanti aja. Oh ya, oke siap. Baiklah. Salah tekan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Pater Gabriel Luigi Antonelli CP untuk membawakan sesi ini. Silakan Pater. Selamat berbicara. Oke, selamat pagi semuanya. Saya sudah siap untuk menyampaikan. Hanya saya minta hilangkan oh iya, temanya bunyi. Pater. Masih temanya ada bunyi suara. Pastor, mohon maaf, suaranya belum masuk. Ke-mute kayaknya, ke-mute. Pastor, Ya. suaranya belum masuk, Pastor. Ya, Udah. sudah masuk sekarang ya. Hanya tolong hilangkan semua suara saya karena di mana saya ini mendengung, mengganggu ya. Tolong dihilangkan semua suara lain ya. Hanya itu. Baik, terima kasih ya. Saya akan membawa tema ini, Pasio Yesus, Pasio untuk kehidupan, kurang lebih 1 jam seperempat paling lambat. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut lagi, silakan ditulis, nanti akan disampaikan kepada saya, baru saya menjelaskannya untuk semua. Saya minta kita semua memperhatikan judul dari renungan pertama ini. Pasio Yesus untuk kehidupan. Lalu ada subjudul yang namanya yang berkata Pasio untuk segalanya. Apa maksudnya ini? Kita perlu perhatikan judul ini karena luasnya jauh lebih daripada apa yang biasanya kita renungkan atau kita lakukan selama ini. Karena dalam renungan ini kita merangkul seluruh kehidupan di atas bumi ini. Bukan hanya manusia, yaitu Pasio Yesus diarahkan kepada seluruh bumi, bukan hanya sebagian kecil. Karena manusia adalah
bagian paling kecil dari kehidupan di atas bumi ini. Dan Allah jelas mencintai seluruh bumi ini, maksudnya semua makhluk yang ada di dalamnya, semua yang diciptakannya dan dicintainya. Karena memang Yesus dengan menyelamatkan manusia secara utuh, dengan sendirinya juga menyelamatkan seluruh bumi. Ini penting sekali kita pahami, menyelamatkan seluruh bumi. Karena tidak ada satu penyelamatan terbatas. Oh, hanya kita umat Kristiani, itu suatu dosa mengatakan itu. Hanya kita yang diselamatkan. Atau hanya manusia, atau hanya golongan ini. Itu sama sekali salah. Ya. Karena tidak ada suatu penyelamatan terbatas pada satu bagian atau satu makhluk saja. Semuanya berkaitan. Manusia berkaitan erat dengan semua makhluk, bahkan dengan situasi seluruh bumi ini. Satu contoh ya, nanti akan kita pikirkan lebih lanjut lagi. Menyelamatkan air laut dari segala pencemaran berarti jutaan makhluk di dalamnya akan terselamatkan. Bukan hanya air. Lagi tidak menggunakan pupuk kimia beracun ke tanah berarti menyelamatkan jutaan makhluk yang ada di tanah. Allah yang menyelamatkan manusia, dengan menyelamatkan manusia, maksudnya supaya manusia memelihara bumi ini. Inilah pikiran gagasan dari Paus, ya. Karena sering secara Yesus dilihat sebagai sesuatu atau suatu rentetan kejadian yang dialami Yesus demi keselamatan manusia. Dan supaya manusia bisa mencapai kemuliaan yang juga ditunjukkan oleh Yesus di atas Gunung Tabor. Jadi bukan hanya manusia menjadi tujuan penyelamatan Allah. Visi ini memang sangat mempersempit tujuan seluruh karya penyelamatan Allah. Rasul Paulus juga mengatakannya, saya tidak ingat dalam surat kepada jemaat di Roma, bahwa semua makhluk menantikan pemulihan anak-anak Allah. Apa artinya kalimat ini? Artinya bahwa seluruh makhluk, seluruh bumi ini diselamatkan apabila manusia yang merupakan mahkota dari ciptaan ini diselamatkan oleh Allah. Yang mau dikatakan adalah bahwa bukan hanya manusia menjadi objek dan tujuan dari seluruh pengorbanan Yesus, seluruh sengsara Yesus Kristus, ya. Tetapi masih ada satu aspek yang sangat ditonjolkan oleh Pastor Thomas Berry, seorang pasionis dari Amerika, baru beberapa tahun yang lalu beliau wafat, yang justru melihat dalam semacam visinya segalanya yang ada di atas bumi ini dilihat sebagai objek dari cinta ilahi. Bayangkan, ini merupakan ciri khas kongregasi yang sudah puluhan tahun yang lalu sudah dilihat sebagai sesuatu yang khas pasionis. Semuanya adalah objek dari cinta ilahi. Bukan hanya sebagian kecil dari ciptaan yang ingin dibahagiakan oleh Yesus, tetapi bersama mereka yang terjerumus dalam kesalahan tindakan manusia. Karena apabila manusia menjerumuskan diri dalam dosa dengan segala akibatnya, manusia menjerumuskan juga semua makhluk yang lain. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa bumi ini saat ini harus diselamatkan oleh manusia.
Inilah tugas kita, menyelamatkan bumi ini. Justru kita yang memahami makna sengsara Yesus, maka sengsara Yesus yang menyeluruh, maka kita harus menjadi pelopor dari gerakan ini. Satu pertanyaan yang muncul untuk menjelaskan maksud saya ini. Kalau hanya manusia yang diselamatkan, lalu apa jadinya dengan semua makhluk lain yang berkaitan mutlak dengan manusia itu sendiri? Segala makhluk, bukan hanya binatang, tapi juga keadaan bumi ini. Apakah semuanya itu boleh dimusnahkan oleh manusia? Ya, cukup manusia diselamatkan. Yang lain tidak perlu dipikirkan. Oh tidak. Menyelamatkan manusia dan menyelamatkan lingkungan di mana manusia itu hidup. Supaya manusia bisa benar hidup bahagia. Itulah pengertian lebih luas daripada sengsara Yesus yang menyelamatkan seluruh isi bumi ini. Dan hal ini dengan jelas dan tajam dihadapi oleh Paus Fransiskus ini. Dalam ensikliknya yang terakhir, di mana beliau mengatakan dan menyebut saudara bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup, dengan mengutip pemahaman persaudaraan universal. Ini tolong diingat, persaudaraan universal yang dipahami dan dinyanyikan oleh pendahulunya dari Assisi, Santo Fransiskus. Dia menyebut saudara semuanya, matahari, bulan, air, angin, api, semuanya disebutnya saudara. Inilah makna terdalam dari penyelamatan yang dikerjakan oleh cinta ilahi. Persaudaraan dan persahabatan universal. Inilah pokoknya. Maka persaudaraan universal harus dimurnikan, kata Paus, dari makna romantis yang sampai sekarang. Persaudaraan bukan semata suatu emosi. Aduh, kasihan, laut dicemarkan oleh plastik. Aduh, karena udara kita sudah dicemarkan. Aduh itu. Itu emosi. Atau perasaannya. Atau hanya satu ide. Kendati mulia. Aduh, bagaimana dengan udara yang tercemar ini? Bagi Paus, bagi Fransiskus, adalah satu kenyataan, satu fakta yang menuntut jalan keluar. Ini keadaan. Bagaimana jalan keluar? Menuntut suatu aksi yang dirangkum dalam kalimat atau pertanyaan yang sangat positif. Mami yang aja. Mami yang bawain atau? Apa ini suara di bawahnya? Tutup suara lain. Loh. Jadi oleh Paus itu semua persoalan ini dilontarkan kembali dan diletakkan dalam tangan manusia masing-masing. Dengan kalimat sederhana tapi sangat penting. Saya mau menjadi saudara siapa? Saya mau menjadi saudara. Bukan yang lain menjadi saudara saya. Oh, air, oksigen adalah saudara saya. Bukan. Saya bagaimana menjadi saudara bagi oksigen. Saya menjadi saudara bagi air. Saya menjadi saudara bagi binatang, bagi makhluk yang hidup. Bagaimana? Jadi kita harus bertindak. Inilah pemahaman paling dalam dari Paus ini mengenai posisi manusia di atas bumi ini. Menghadapi tantangan situasi seperti ini, bagaimana manusia menempatkan diri. Saya rela menjadi saudara bagi binatang-binatang lain. Saya mau menjadi saudara bagi air
yang baik. Bagaimana? Ya itulah tantangan. Dan ini semuanya saya ulangi bagi kita orang pasionis, berdasarkan pemahaman kita akan sengsara Yesus. Pasio Yesus, bukan serentetan penyiksaan, tetapi adalah cinta Allah bagi ciptanya ini, bumi ini dengan segala isinya. Jadi pasio Yesus adalah suatu pasio universal, mencakup seluruh bumi ini, di mana kita hidup, dan bukan hanya manusia. Memang jelas bahwa Allah ingin menyelamatkan seluruh isi bumi ini, serta isinya, karena diciptakannya dan dicintainya. Allah bukan hanya mencintai manusia, tetapi juga mencintai seluruh isi bumi ini. Maka kita belajar dari Allah mencintai bukan hanya manusia, tetapi belajar mencintai semua makhluk yang kelihatan maupun yang kelihatan, yang diciptakan dan dicintai oleh Allah. Lagi kita melihat kata pasio. Apa artinya kata pasio ini? Artinya keinginan sangat besar, hasrat, cinta tak terbendung. Itulah pasio Yesus, pasio Allah adalah ini. Cinta Allah sendiri kepada ciptaannya. Begitu. Memang sering pasio ini atau cinta ini diarahkan banyak orang pada dirinya sendiri, yaitulah egoisme. Kita singkirkan ini, biarpun sering menjadi landasan untuk merusakkan bumi ini. Mereka yang merusakkan air atau tanaman atau membunuh binatang dan seterusnya, itu bentuk dari egoisme. Untuk kepuasan diri, untuk nafsu sendiri. Tapi kita tinggalkan, sama sekali tidak boleh disebut di antara kita. Namun kata pasio juga menunjukkan suatu penderitaan yang sedang terjadi. Kita sebut pasio Yesus, sengsara Yesus, yaitu apa yang dialami oleh Yesus selama 20-an jam terakhir hidupnya. Ya. Penderitaan yang sedang terjadi. Jadi pasio itu ada dua arah. Pasio sebagai cinta dan pasio sebagai penderitaan. Nanti akan kita melihat ini juga dalam kaitannya dengan bumi ini. Tetapi juga pasio atau penderitaan yang dialami oleh bumi ini atau sebagian dari bumi ini. Ya. Bumi ini jelas sedang menderita, ya. Ini cukup kita melihat di sekitar kita, di mana kita berada, pasti kita melihat penderitaan bumi ini. Tanah, pohon, binatang, dan lain-lain, ya. Nanti akan kita lihat ini, ya. Tapi di sini kita mau ambil model Yesus sendiri. Dia mencintai, dia cinta akan manusia, dan situasi buruk orang, maka dia bertindak. Dia berbuat sesuatu. Dia bukan hanya mengatakan, oh saya mencintai umat manusia. Itu namanya emosi, kata Paulus tadi, suatu perasaan. Yesus bertindak konkret. Jadi kita mengambil Yesus sebagai model, bagaimana dia mencintai manusia secara konkret, sampai dia rela mati di salib untuk menyelamatkan manusia dan menyelamatkan bumi ini. Dan itu kita jadikan pedoman kita untuk membalas cinta Allah pertama-tama, dan kedua untuk mencintai bumi ini. Dan berikut ini kita melihat aspek di mana situasi orang atau situasi bumi sedang buruk. Di mana situasi? Apa yang terjadi di atas bumi ini?
yang perlu kita perhatikan sebentar. Yang pertama, pasio Yesus untuk manusia. Pasio Yesus, yaitu cinta Yesus, sebenarnya adalah pasio Allah sendiri. Karena Yesus mengatakannya, aku melakukan apa yang saya lihat dilakukan oleh Bapa. Maka kalau Yesus mencintai manusia sampai rela mati untuk manusia, berarti bahwa dia melihat hal yang sama yang dilakukan oleh Bapa dan dia melakukannya. Pasio Yesus ini adalah kerinduan dan cinta akan manusia yang bahagia agar selamat. Maka Yesus berjuang secara konkret. Inilah model Kristus. Bertindak secara konkret untuk menyelamatkan manusia. Itulah model kita. Juga kita supaya benar belajar bagaimana mencintai bumi ini dan yang lain, kita melihat pasio manusia yang ada 3 arah. Pasio manusia sendiri adalah sengsaranya pertama-tama. Akibat dari ulahnya sendiri. Manusia menderita. Kita melihat seluruh dunia dalam keadaan ini. Siapa yang menderita? Manusia. Itulah pasio manusia, penderitaan manusia. Pasio masing-masing kita atau penderitaan kita. Itulah pasio kita. Arti pertama, semua manusia ada penderitaannya. Lalu pasio itu adalah aspek lain, menunjukkan aspek lain dari hubungan kita dengan sesama. Pasio untuk sesama. Mereka yang mengutamakan sesama demi kebahagiaan mereka. Itulah cinta. Ya seperti Kristus. Mengutamakan yang lain. Supaya yang lain bahagia. Dan itulah cinta. Dan yang paling tinggi, pasio manusia untuk Allah. Di sini kita melihat beberapa contoh dalam bagian kedua nanti ya. Bagaimana Allah mencintai manusia. Dan kita fokus secara khusus dalam pasio alam. Belum pasio manusia untuk alam, tapi pasio alam. Sekarang disebut ekologi, cinta akan bumi ini. Karena memang bumi ini sedang mengalami pasio. Juga pasio ini, pasio alam, ada 2 sudut. Pasio alam atau pasio bumi itu sendiri. Kerusakan, eksploitasi yang berlebihan, deforestisasi, plastik, pestisida, pupuk yang memeras alam, yang meracuninya. Semuanya itu menjadi suatu pasio, yaitu penderitaan bagi bumi. Bumi ini sedang menderita, jelas. Bumi ini sedang menderita. Dan juga aspek ketiga, pasio manusia untuk alam. Kata Paus, bumi ini adalah rumah kita bersama. Tapi justru rumah kita bukan kita biarkan, tetapi telah kita rusakkan di banyak tempat dengan segala efeknya yang kita rasakan, kita lihat di mana-mana. Dan di sini kita dibantu oleh Pastor Thomas Bericepe ya. Kita dibantu oleh pemahamannya. Beliau ini telah mempelajari puluhan tahun masalah ini. Awalnya dia tidak dipercayai. Tapi lama-kelamaan
Akhirnya justru dia yang diundang kemana-mana untuk menyampaikan penjelasannya. Karena memang pemahaman atau visinya menjadi satu realitas. Bumi ini dibuat sakit oleh anak-anaknya, oleh manusia. Jadi dia membantu kita mengerti permasalahan yang menjadi pilihan saya dalam pertemuan ini. Pasio Yesus untuk kehidupan. Kehidupan manusia, kehidupan bumi ini dengan semua makhluk yang ada di atas bumi ini. Kata kehidupan di sini menunjukkan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Kita tidak mungkin hanya mencintai, ya katakanlah binatang. Atau kita hanya mencintai pohon-pohon, tapi kita membiarkan binatang mati. Kita tidak mungkin hanya mencintai air, tapi lalu kita buang plastik ke air. Ini kontras sekali ya. Jadi kita harus benar mencintai bumi ini supaya dia tidak mengalami pasio yang lebih buruk, yaitu tidak jatuh dalam kesengsaraan yang lebih buruk lagi. Pastor Thomas Berry ini merangkum katakanlah teologinya dan dia menggunakan kata ekozoik. Ekologi, ekozoik. Secara singkat apa ekozoik ini? Menurut beliau itu adalah masa perkembangan biologis yang sudah terjadi 65 juta tahun yang lalu. Adalah zaman ketika kelakuan manusia dibimbing oleh gagasan komunitas bumi yang utuh. Perhatikan kalimat singkat ini. Dibimbing oleh gagasan komunitas bumi yang utuh, yaitu di mana manusia tampil di bumi dalam cara sungguh saling meneguhkan. Bukan sebagai dominan, bukan sebagai subjek satu-satunya, yaitu melalui perayaan kehidupan yang luhur, indah, meriah di planet ini. Ibaratnya suatu pesta yang berlangsung terus sepanjang masa, di mana semua makhluk hidup saling membagi akal, saling mendukung. Itulah zaman di mana komunitas terpadu yang akan melibatkan seluruh komponen manusia dan non-manusia yang membentuk planet ini. Yaitu ibaratnya kita ambil planet ini, seperti dalam foto di bawah ini. Tangan manusia menopang bumi. Dijaga, dipelihara, yaitulah supaya semua makhluk yang ada di situ yang jutaan, semua bisa hidup. Yaitu di mana semua menjadi subjek. Ini hal penting sekali. Semua menjadi subjek. Bukan ada manusia yang subjek, yang memerintahkan, yang memutuskan apa saja. Lalu yang lain makhluk yang lain, air, oksigen, hutan, laut, semuanya adalah objek dari kegiatan manusia. Tidak. Tetapi semua menjadi subjek. Kesulitan terjadi adalah apabila kita menjadi otistik. Kita sudah tidak mendengarkan lagi sapaan bumi. Kita tidak tahu lagi. Tidak menikmati lagi pemandangannya. Fenomena atmosfer. Kita tidak lagi dengar fenomena atmosfer. Terjadi kekacauan atmosfer sekarang. Ya itulah, kita tidak mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh fenomena-fenomena itu. Dan semua seluruh bentuk kehidupannya, gunung-gunung, lembah-lembah, hujan, angin, dan seluruh tumbuhan dan hewan, kita sudah tidak biasa lagi mendengarkan mereka. Sehingga mereka bukan hanya mengeluh,
Tapi mereka benar menangis. Karena manusia tidak mau lagi mendengarkan mereka. Sehingga akibatnya mereka menderita, manusia menderita. Tapi untuk mencapai keakraban dengan bumi, kita butuh kepekaan rohani baru. Kepekaan rohani baru. Santo Fransiskus dari Assisi yang jalan-jalan di tengah rerumputan berbicara dengan bunga kecil, dia bisa berdialog dengan mereka. Mendengar bunyi burung, dia bisa berdialog dengan mereka. Apakah kita masih bisa? Kita menghancurkannya. Maka kita tidak mendengarkan keluhan tangisan mereka. Inilah yang ingin dicapai oleh Paus melalui ensikliknya Laudato Si. Santo Fransiskus memuji semua makhluk ciptaan Allah dan berterima kasih karena ada. Awan ada, terima kasih Tuhan. Hujan ada, terima kasih Tuhan. Pohon bunga ada, terima kasih Tuhan. Burung-burung di udara ada, terima kasih Tuhan. Itulah Laudato Si. Itulah kita perlu kembali kepada Laudato Si itu dalam hubungan kita dengan alam. Dan di sini kita awam pasionis. Semuanya seluruh umat Kristiani adalah awam pasionis. Karena apa? Karena kita tahu makna terdalam dari sengsara Yesus. Maka awam pasionis ini dituntut menabur benih ekologi baru ini. Benih itu ada di tangan kita. Menaburkan, menyebarkan benih ekologi baru adalah kewajiban kita. Karena jelas bahwa bumi ini sedang menderita. Bahkan menurut banyak pihak sudah sekarat. Di banyak tempat benar sudah sekarat. Sudah hampir dibunuh oleh anak-anak bumi ini. Dan kita bersama semua orang yang berkehendak baik. Karena tidak semua orang berkehendak baik. Kita harus bertindak secara pribadi maupun secara kelompok. Hal pertama, belajar isi ensiklik Paus. Membaca ensiklik itu tidak panjang dan tidak sulit ya. Karena surat ini termasuk magisterium gereja, yaitu ajaran resmi gereja. Ini diajarkan oleh Paus, bukan oleh Romo ini atau oleh pendeta ini atau oleh Ustadz ini, siapa anda tahu. Tapi oleh Paus yang mewakili 1,3 miliar orang. Ajaran resmi gereja. Dan kita sebagai anggota gereja, kita yang adalah gereja, ya mesti belajar apa yang dikehendaki Paus yang mewakili Kristus. Beberapa hal saya tunjukkan di bawah sini, tapi secara singkat sekali ya, supaya kita tahu apa isinya dari ensiklik itu. Titik tolak dari ensiklik ini berkisar pada tanggung jawab moral manusia. Tanggung jawab moral. Yang dengan sikapnya dan tindak tanduknya mempengaruhi alam, lingkungan, pencemaran, pemanasan global, dan akhirnya dipertanyakan bagaimana kita bisa menghalangi ini semua. Paus melihat ini fakta. Ini coba kita buka mata melihat situasi. Ini akibat dari perbuatan kita. Bagaimana kita sekarang mau bertindak? Bagaimana kita mau membatasi, menghalangi semua ini?
Paus mengajak kita semua kepada suatu pertobatan ekologis. Suatu pertobatan ekologis. Ini hal baru dan sangat penting perlu kita catat. Paus mengajak kita membalikkan arah. Balik arah. Sekarang mereka yang mudik, balik arah. Kemarin berapa puluh ribu. Balik arah. Tapi kita harus balik arah ke arah bumi. Itu yang dituntut dari kita. Berjuang untuk menjaga bumi. Rumah kita bersama. Dan beliau berkata bahwa pencemaran, kontribusi kepada pemanasan global, deforestisasi adalah dosa. Pernahkah Romo atau siapa yang mendengar ini, yang mengaku dosa ini? Saya membuang plastik yang mencemarkan air. Pernahkah? Ya itulah. Dan banyak sekali contoh seperti ini. Jadi kita yang harus benar-benar berubah. Karena semuanya ini merusakkan bumi ini, itu adalah dosa. Perlu kita perhitungkan sekarang. Kalau kita pengakuan, kita benar memasukkan dosa ini sebagai dosa utama. Bukan karena saya berkelahi dengan istri, dengan suami, saya memarahi pegawai, itu juga memang tidak boleh. Tetapi kalau terus-menerus mencemarkan air, itu dosa. Harus saya perhitungkan. Ini Paus, ya, ini magisterium gereja, bukan dari saya. Ya. Lalu dalam bab kedua, Paus mengaku bahwa solusi tidak bisa datang dari satu arah saja. Biarpun Paus ya punya bagaimana ya keyakinan, begitu banyak orang mendengarnya. Tapi Paus juga tidak bisa menawarkan solusi. Tetapi harus memanfaatkan semua kekayaan, semua bangsa. Yaitu harus melibatkan semua. Solusi ada di tangan kita. Semua agama, semua kultur, ras, seni, sastra, hidup rohani dan spiritualitas. Perhatikan, hidup rohani dan spiritualitas harus diarahkan supaya dilibatkan dalam penyelamatan bumi ini. Semua mesti bekerja sama dalam menghadapi masalah ekologi ini. Semua, ya. Kejadian 2 ayat 15 sudah menjadi penggaris untuk memahami dengan baik masalah ini. Silakan membacanya, ya, saya tidak mengutipnya sendiri di sini karena kita bisa membacanya kembali. Dalam bab ketiga, Paus mendalami akar situasi. Dia mencari akar dan melihat penyebab dari situasi krisis aktual ini. Apa penyebabnya? Bab ketiga ini. Lalu dalam bab keempat, tawaran ekologis. Ini lebih penting bagi kita. Yang mana tempat manusia dalam masalah ekologi dan apa relasinya dengan apa yang ada di sekitar manusia. Hubungan di antara semua makhluk di atas bumi ini. Bertolak dari patokan. Semuanya berkaitan. Manusia tidak hidup sendiri di atas bumi ini. Pohon tidak hidup sendiri di atas bumi ini. Binatang juga tidak hidup sendiri di atas bumi ini. Begitu semua yang lain. Kita ada di dalam alam ini. Alam tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari manusia. Bukan. Maka benar disebut rumah kita. Maka solusi pun mesti mencakup semuanya. Tidak bisa kita hanya menyelamatkan pohon, hutan, rimba. Harus menyelamatkan semua alam, binatang, manusia.
Itulah ekologi integral. Menyelamatkan semua. Semua harus mendapat perhatian dari manusia. Karena yang lain, mereka hidup sesuai dengan keputusan atau tindakan, kehendak Sang Pencipta. Yang keluar dari jalurnya bukan air, bukan udara, bukan binatang atau ikan di laut, tapi manusia. Yang keluar dari jalurnya yang ditetapkan oleh Allah, Kejadian 2:15 tadi, dan merusakkan semuanya. Allah dari awal sudah menentukan ini arahnya, tapi manusia bebas. Lalu itulah akibatnya dosa. Tidak ada dua jenis krisis, sosial dan alami. Tidak ada. Maka ekologi mulai dari hidup seharian kita masing-masing. Itu ekologi. Mulai dari rumah kita, dari saya. Gelas plastik saya minum isinya, lalu saya buang di pinggir jalan. Itu dosa. Dan seterusnya. Mulai berpikir bahwa dunia adalah rumah kita bersama. Harus menjadi patokan baru dalam hidup kita. Dalam bab kelima, Paulus menawarkan garis-garis aksi. Garis aksi. Dan tantangan-tantangan serta karya yang mesti dihadapi semua. Jadi kita semua harus rela melibatkan dalam karya penyelamatan ini. Kunci adalah dialog internasional. Tapi yang internasional mulai dari tetangga. Jangan kita, saya tidak bisa berbicara dengan Presiden Jokowi. Tidak perlu. Kamu bicara dengan tetangga. Kamu bicara dengan bertindak benar. Itu. Memang kunci adalah dialog internasional. Politik internasional. Negara-negara yang mencari hanya keuntungan memeras kekayaan bangsa dalam Yahuda. Ini masalah sangat luas ya. Jadi diperlukan dialog internasional, nasional, setempat. Yang kesemuanya berpedoman pada transparansi. Transparansinya jelas. Ini dan ini. Bukan ini yang dilaporkan. Tapi di belakang ada apa. Dan terus terang kita di Indonesia mengalami cukup banyak masalah seperti ini. Presiden tanya benar dengan presiden, dia bisa menceritakan, ini menjelaskan. Antara lain dialog antara agama, dialog para ilmuwan dengan tujuan ekologi. Dasar dialog ini adalah melihat bumi ini sebagai tanah air dan manusia sebagai masyarakat yang mendiami rumah bersama ini. Inilah semacam kesimpulan dari Paulus ini. Melihat bumi ini sebagai tanah air dan manusia sebagai masyarakat yang mendiami rumah kita bersama ini. Inilah yang menjadi pegangan kita. Keterkaitan satu sama lain memaksa kita memikirkan proyek umum. Artinya kita semua harus memikirkan hal ini. Ya. Sedang dalam bab terakhir yang dikatakan oleh Paulus, edukasi, mendidik diri, dan kita mau dididik oleh orang yang lebih tahu. Dan spiritualitas ekologi yang harus dikembangkan, yaitu cinta akan alam. Karena kalau terjadi hal seperti ini, berarti bahwa spiritualitas kita ngambang, seperti berterbangan sana-sini, tanpa tujuan, tanpa kegiatan apapun. Enak sekali, bagus sekali. Tetapi mengembangkan suatu spiritualitas berdasarkan ekologi.
yaitu benar bercinta dengan alam. Harus berdasarkan pada gaya hidup yang berbeda, bukan seperti sekarang. Mendapat sebanyak mungkin. Itu prinsip yang harus dirubah. Mendidik manusia bekerja sama antara manusia dan bumi. Sekarang kerjasama ini tidak ada sama sekali. Manusia hanya berusaha mendapat sebanyak mungkin dari bumi ini. Kita melihat deforestasi di Amazon, di Kalimantan, di mana-mana. Ya itulah. Maka inilah pertobatan ekologis. Kembali mencintai alam sebagai makhluk yang punya hak seperti manusia. Tidak kurang, tidak lebih. Sebagai subjek dari bumi karya ciptaan Tuhan. Yang menjamin kegembiraan dan damai abadi. Kalau kita hidup damai dengan bumi ini, pasti kita akan mengalami jauh berkurang tantangan kesulitan dari alam. Ya, karena alam pasti akan membalas dendam. Kalau kita merusakkannya, nanti dia akan membalas dendam kepada manusia. Hati-hati. Orang yang sudah terdidik kepada hidup harmonis dengan alam, dia akan tetap menghormatinya. Santo Fransiskus, ya itulah teladannya. Maka diperlukan suatu metanoia, yaitu berubah cara berpikir. Berubah cara berpikir. Metanoia itu berarti perubahan total sikap. Bagaimana kita sampai sekarang? Bagaimana sejak saat ini ke depan? Bagaimana hubungan kita dengan alam? Pikiran, tindakan terhadap sikap kita sebelumnya berubah total. Balikan, ya balik arah tadi ya. Di sini kita membicarakan metanoia terhadap bumi. Berarti perubahan total sikap kita manusia terhadap bumi yang selama 100 tahun terakhir kita perlakukan dia bagaimana? Jelas tidak benar. Jelas kita membuat bumi ini sengsara, pasio, menderita. Maka sekarang kita harus membalikkan situasi, tapi dari kita sendiri. Bukan dari alam, ya. Dan kita melihat lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi mengenai luka-luka bumi, luka-luka bumi ini, ya. Bagian kedua ini di mana kita melihat pasio bumi, yaitu penderitaan bumi ini. Bukan sesuatu yang terpisah dari kita masing-masing, tetapi sebagai sesuatu yang menyangkut kita semua. Aksioma, istilahnya, bumi sehat, manusia sehat. Bumi sakit, manusia sakit. Bumi mengalami pasio, manusia terlibat dalam pasio penderitaannya itu. Jelas bahwa banyak penderitaan kesengsaraan manusia sekarang adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Memperlakukan bumi dengan cara tidak benar, maka bumi memberikan yang tidak benar kepada kita, racun. Dan itu hanya untuk memuaskan egoisme orang, mendapat sebanyak mungkin dari bumi ini. Akibatnya apa? Kita semua harus menderita. Dan ternyata sangat banyak luka atau pasio sengsara bumi ini. Sangat banyak, ya. Bisa kita untuk mengerti masalah ini, ya. Luka-luka bumi. Kita bisa belajar dari devosi yang sudah kita kenal, devosi luka-luka Yesus.
salah satu devosi yang sangat kuno dalam gereja Katolik yang obyeknya adalah luka-luka Yesus. Teologinya cukup mudah dipahami oleh mereka yang terbiasa dengan renungan atau meditasi atas sengsara Yesus. Cukup satu contoh saja ya dari Injil, di mana Yesus setelah kebangkitannya menampakkan diri kepada para muridnya. Pada kedua kalinya dia mengajak muridnya Thomas yang tidak hadir pada penampakan pertama agar memasukkan jarinya bahkan tangannya ke dalam lubang paku dan tombaknya. Ajakan Yesus kepadanya dan semua murid lain agar tetap ingat bahwa akan luka-luka itu yang dibawa juga setelah kebangkitannya. Luka-luka itu adalah tanda cinta demi kehidupan manusia. Yesus rela menderita ini untuk manusia. Sekarang kita bisa mencocokkan jari, tangan, bahkan seluruh diri kita dalam lubang kerusakan manusia terhadap bumi ini. Ini analogi dari luka-luka Yesus dan luka-luka ibu bumi. Ya. Kita berhadapan dengan ibu bumi ini yang terluka parah atau dilukai oleh anak-anaknya yang diberinya kehidupan. Dilukai benar. Ya. Kita mesti mencari jawaban seperti para murid Yesus setelah mereka melihat luka-luka itu. Apa yang dilakukan oleh para muridnya setelah mereka melihat luka-luka Yesus? Mereka justru mewartakannya luka-luka itu. Itulah sekarang kita diajak untuk melihat luka-luka bumi ini yang sangat banyak. Pertanyaan sekarang sangat mendesak jawabannya. Siapa yang melukai bumi ini dan mencoba mengelabui mata semua orang? Seperti ini dua pertanyaan, tapi berkaitan erat. Karena mereka yang melukai bumi, mereka juga mencoba mengelabui mata masyarakat pada umumnya. Oh bukan, ini kami hanya ya di permukaan, kami tidak kedalaman. Kami hanya itu. Pupuk ini bagus, ini supaya lebih banyak hasilnya. Tapi tahu bahwa itu memang satu penipuan. Mau mengelabui mata semua orang. Kita tahu bahwa pupuk itu efeknya dalam beberapa tahun, efeknya pada manusia. Tetapi oleh mereka, ya mereka mencoba mengelabui mata semua orang. Ya, itulah manusia. Namun sekarang diperlukan satu jawaban dan tindakan yang konkret dari kita semua. Karena kita semua partisipasi dalam kerusakan ini. Dan kita semua juga harus menanggung akibatnya. Itu jelas. Kita mengakibatkan kerusakan ini sehingga banyak penderitaan manusia. Maka sekarang kita semua menurut kemampuan kita mesti ambil bagian dalam upaya ini. Jadi analogi boleh kita lihat berhadapan dengan ibu bumi yang terluka parah atau dilukai oleh anak-anaknya. Itulah tadi ya. Maka jangan kita lupa ibu bumi yang telah kita sakiti, telah kita rusakkan. Jawaban itu mesti mulai dari diri kita sendiri, secara pribadi. Agar kesadaran semakin berkembang dan akhirnya menemukan solusi yang tepat. Jangan kita harapkan hanya dari pemerintah, dari pertemuan internasional. Mereka banyak bicara. Habis bicara mereka minum kopi, dibayar, sudah. Kita harus bertindak. Bertindak secara konkret, jelas. Ya.
luka-luka bumi. Di sini saya buat satu daftar ya. Luka oksigen, luka air, luka sampah, luka hutan, luka kelaparan, luka diskriminasi, silakan baca. Tapi banyak sekali luka yang jelas semua diakibatkan oleh manusia terhadap ibu bumi, rumah kita. Dan lain seterusnya ya. Maka benar diperlukan pertobatan ekologis. Bisa kita membicarakan pertobatan, bisa kita membicarakan pertobatan, terutama pada masa tertentu kita selalu, masa Advent, masa Prapaskah, kapan ketentu apa, pada kesempatan khusus kita pertobatan, ya. Tetapi dalam nuansa dengan hal-hal rohani, kita semua cukup pandai menawarkan kepada orang. Kita harus bertobat. Oh, bagus, para Romo pandai berbicara mengenai pertobatan. Tapi pertobatan ekologis memerlukan pertobatan dari kita masing-masing. Ya, maka kita dituntut suatu pertobatan. Itulah yang diperlukan, langkah utama. Pertobatan ekologis ya sudah saya katakan di atas ya, memerlukan perubahan pertobatan, memohon ampun atas perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan terhadap ibu bumi, mengakui dosa kita terhadap bumi. Apakah kita melakukan kesalahan dengan sadar mau berat terhadap ibu bumi? Saya kira kita semua dalam hal ini harus bertobat. Melihat seperti foto di atas ini, kita bisa mengerti salah satu dosa manusia ya. Bagus tuh. Keterkaitan erat antara virus dan sampar, ya, epidemi. Akibat hubungan yang tak seimbang dengan alam dan iklim. Itu juga dosa, ya. Jadi kita harus memikirkan semuanya ini dengan bagaimana pikiran dingin. Oh ya, ini adalah dosa ekologis. Coba kita melihat materi dari dosa ekologis ini. Beberapa hal saya tunjukkan di bawah ini ya. Tadi, tapi saya mau jelaskan lebih lanjut lagi. Umpamanya dosa terhadap oksigen. Dosa terhadap oksigen. Yang paling gampang ditunjukkan pada saat COVID-19 ini apa? Penyebarannya. Kurangnya oksigen. Pencemaran oksigen. Di kota dengan AC yang hanya menyediakan udara yang sama dan semakin kurang oksigen. Efeknya semakin banyak orang yang ya begitu. Mengapa oksigen berkurang? Ya. Lihat saja umpamanya di Jakarta, zona hijau di mana? Ya, menyedihkan. Menyedihkan. Para pemulung ada cerita dari teman kami di sini. Romo, saya perhatikan di situ tidak jauh dari rumahnya ratusan pemulung. Tidak satu pun terjangkit ini. Karena mereka hidup di udara bebas. Ya itulah. Tempat yang kotor tetapi dengan udara bebas. Bebas COVID. Memang lucu, tapi ya inilah yang terjadi. Berkaitan dengan oksigen ini, lihat pemusnahan terencana dari jutaan hektar rimba setiap tahun. Bukan hanya di Amazon, lihat juga di Kalimantan. Ya, di mana-mana.
Jadi bahwa berkurang oksigen, ya mau apa? Efeknya kita harus tanggung. Lagi luka air. Selain kekeringan lokal, terpaksa semua orang harus direkayasa. Di kota, siapa yang minum air dari keran? Maaf, hanya kami di sini di Arca masih boleh minum air dari sumber alami. Tidak ada lagi sumber air yang bisa diminum langsung. Mengapa? Ya, efeknya kita bisa lihat sendiri, mudah dilihat ya. Dan juga berkaitan dengan air, lihat lautan, bahkan samudra. Pencemaran plastik, ada pulau-pulau plastik di samudra Atlantik, di mana Pasifik ini. Pulau plastik yang terbawa oleh arus lautan. Dan ikan yang mati karena makannya plastik. Bayangkan. Ya inilah, pasti semuanya ini ada efeknya. Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk lautan dan untuk makhluk yang di laut itu sendiri. Jadi inilah faktanya. Dan banyak kasus yang lain yang mudah diangkat, kita bisa lihat. Semuanya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Maka mutlak diperlukan pertobatan ekologis dari kita semua. Pertobatan ekologis dari kita semua. Dan saya mengakhiri pertemuan kita ini dengan gambar ini yang menggambarkan ibu bumi yang begitu indah, bersih, hijau, warna-warni, di mana semua boleh hidup bebas dan bahagia. Itulah harapan kita untuk masa depan bumi. Ya, sampai di sini penjelasan dari saya. Sekarang silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Le atau siapa yang mengatur semuanya dari Bandung. Oke. Mbak Nika. Oh, Pater Agus dari Beduai. Ya. Saya dari berdua ini. Ya. Coba di Zoom. Ya, Pater mau tanya. Sandy tolong di Zoom. Apa? Sandy, Pater Agus terakhir mungkin ada yang mau bertanya. Tolong Sandy. Ya, mau bertanya saya. Ya. Pertanyaannya tolong singkat, satu, dan jelas. Jangan bertele-tele ya. Ya, Pastor. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Silakan, ya. Terima kasih. Memang menarik Romo Gabriel materinya. Dan memang kalau materi ini ya memang harus kita jadikan suatu perubahan cara berpikir untuk alam dan juga bagaimana timbal balik alam dengan kehidupan kita. Ya, yang pertanyaan saya itu Romo gini, berkaitan kita sekarang juga bulan Maria, memang apakah boleh ya bagaimana kita melihat kami situasi di Kalimantan ini kan kehidupan terutama perkebunan sawit segala macam air menjadi berkurang dan air bersih itu sangat mahal. Ya, apakah memang menjadi sebuah hanya sifatnya pertobatan ekologis ini dibawa kepada devosi atau sebuah yang sifatnya secara sosial itu semacam kami di paroki itu gerakan pada umat untuk terlibat hal ini. Hanya sebatas kita berdoa atau memang bawa kepada praksis atau tindakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Agus. Memang kita bisa berdoa untuk ini supaya para pembesar, pemegang dana
dari seluruh dunia terbuka hatinya dan mulai mencintai bumi ini. Ya. Tetapi jelas masalah ini mulai sejak saya sendiri 30 tahun yang lalu di sana dan berjuang supaya umat di sana jangan mudah melepaskan rimba mereka untuk ini. Karena pasti apa yang sedang terjadi di Kalimantan dengan perkebunan yang begitu luas, itu namanya persiapan untuk menjadikan Kalimantan padang gurun. Dan memang air sudah mulai berkurang. Dan terus dalam beberapa puluh tahun masalah akan semakin berat, semakin susah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak kita di kampung-kampung mengajak mereka memahami masalah ini dan mulai mengambil lagi kembali sedikit dari ribuan jutaan hektar kelapa sawit dan mulai menanam kembali pohon asli Kalimantan. Ini saran saya. Lebih dari ini memang kita tidak bisa ya. Ya, Pastor. Itulah Ya, bagus. terima kasih. Nah, terima Ya, kasih. ya. Ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang di chat itu, Pastor. Apa? Saya bacakan pertanyaannya, Pastor. Ada yang melalui chat itu, Romo. Saya bacakan saja. Suaramu pecah-pecah. Bacain. Oke, untuk pertanyaan dari Saudara Andis Arema. Mohon tanya, Pastor, kalau kita merusak atau mengotori alam, adakah sanksi dari ajaran gereja? Sanksi dari gereja tidak ada, karena itu Paus menekankan aspek moral dari semuanya ini. Kesadaran moral umat Kristiani. Karena coba bayangkan, 1,3 M manusia yang bertindak secara ekologis, saya kira 1/4 dari masalah ekologi itu sendiri sudah bisa diatasi. Kalau tidak ada kesadaran moral ekologis ini, percuma kita jatuhkan sanksi atau apa. Memang Paus mengatakan itu dosa. Maka kita harus menjadi peka, oh ini dosa, saya melakukan dosa. Maka saya tidak boleh melakukannya lagi. Itulah maksudnya ya. Tanya. Ya, lagi, ya. Mau tanya Pastor Gabriel? Ya. Ya. Pastor tadi dikatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya masalah personalis, perasaan aja ya, Pastor. Jadi berarti kita melihat sesuatu, pohon ditebang misalkan, duh sayang sekali ya, aduh, terus misalkan ada melihat binatang-binatang yang ada dalamnya ditembak, duh kasihan. Tetapi keselamatan yang harus kita pahami adalah sebagai suatu keputusan dari dalam diri kita untuk melangkah melakukan sesuatu. Begitu maksudnya ya, Pastor? Ya, ya. Ya, itu Ibu, itu pertanyaan sekaligus jawaban. Kata Yesus, sudah kau mengerti ini? Ya, berbuatlah demikian. Itu saja. Anda sebagai ibu bisa melakukan sedikit sekali, tidak masalah. Tapi sedikit sekali dikalikan 1,3 miliar sudah menjadi suatu karya yang sangat luas. Tindakan yang konkret. Itulah efeknya dari pertobatan ekologis. Ya. Jangankan kita hanya mimpi bicara bagus-bagus, tapi konkretnya tidak. Kita konkretkan semuanya ini.
Ya, mudah-mudahan demikian. Karena kadang kalau dilakukan di gereja misalkan ya pastor, kan banyak kadang umat itu tisu dibuang begitu saja. Terus kemudian anak-anak habis makan diajak di gereja itu kan kadang supaya gak rewel dibawakan makanan seperti bungkus makanan kecil-kecil. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara terhadap ibu-ibu atau terhadap mereka itu, mereka kesinggung juga, pastor. Jadi akhirnya dibuat pengumuman di dalam gereja, misalkan seperti itu. Terus atau kalau kadang tidak ada, ya waktu pulang itu kita bawa kantong plastik, kita ambil satu-satu yang ada di situ. Ya paling ya tindakan kecil-kecil seperti itulah, pastor. Sama ngajarin cucu. Saya kira harus ada pendidikan ekologis. Ini Romo Julius bisa lebih dari saya. Pendidikan ekologis. Bagaimana dilaksanakan di lingkungan pertama dan utama setiap orang yang lahir. Sejak usia 2-3 tahun sudah diajak untuk berpikir secara ekologis. Mulai dari rumah, lalu ditambahin di sekolah, lalu ditambahin di gereja, sehingga menjadi, tapi untuk ini diperlukan pendidikan ekologis. Saya akan tawarkan seorang Julius kalau dia dengar. Dia bisa persiapkan, bisa memberikan penjelasan mengenai cara konkret ini. Saya rasa begitu. Baik, saya tambahkan sedikit. Saya Pastor Julius. Ya. Apakah dengar? Dengar, Pak. Ya, dengar. Ya, saya dengar. Ya, sebenarnya ekologis itu, pemahaman ekologis itu dari manusianya dulu. Jadi kita ini hidup di dalam alam ini, membuat kita itu bergantung kepada alam. Dan tubuh manusia itu, hidup manusia itu hidup secara alamiah, tentang alamiah. Contoh, anak yang tidak mau makan sayur itu bertentangan dengan hukum ekologis. Contoh, kalau dia tidak makan sayur dan makan buah, maka dia pupnya itu lebih lama 2 hari baru bisa pup. Itu bertentangan dengan hukum ekologis tubuh. Ya. Padahal kalau kita jelaskan ke dia, AB itu maka nanti lihat. Begitu juga dengan itu yang luas. Problem bro. Coba di interupsi. Suaranya putus-putus. Ya, karena Romo Julius tidak dengar. Kami tidak dengar. Kamu dengar saya tidak? Dengar. Terdengar. Ya, dia tidak di tempat dia. Mungkin dia di kebun, tak di mana. Oke, ada pertanyaan lain? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Nanti saya benar tawarkan sama Romo Julius mempersiapkan semacam acara seperti ini, tapi mengenai pendidikan ekologis, apa bagaimana? Ya, iya nanti. Oke, Pater, untuk pertanyaan ada lagi nih dari akun yang namanya Pasionis 4. Belajar dari setiap realita yang ada terkait dengan pelestarian alam, banyak yang mempunyai keyakinan bahwa hanya dengan merusaknya kita akan mendapatkan. Pastor Julius sudah masuk lagi? Sebentar ya, Pastor. Oh, tadi sempat ada suara Pastor Malik Julius. Tapi saya lanjutkan dulu pertanyaannya ya. Belajar dari setiap realita yang ada terkait dengan pelestarian alam,
banyak orang mempunyai keyakinan bahwa hanya dengan merusaknya, kita akan mendapatkan keuntungan. Misalnya saja penambangan pohon, atau berbagai tambang lainnya. Lalu kita, sebagai anggota gereja, jawaban apa yang dapat kita berikan sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat luas terkait dengan pemahaman mereka? Bagaimana, Pater, untuk jawabannya? Saya yang jawab ya, Pastor Gabriel. Halo? Halo. Ya. Baik, tentang pertanyaan itu yang dikatakan oleh Thomas Berry, kalau kita nanam pohon saja yang kita tanam dan kita langsung 10 tahun kemudian itu tebang, itu namanya ekologis egosentris. Hanya untuk kepentingan manusia. Itu bukan ekologi murni. Apalagi menebang pohon yang tumbuh di hutan tanpa ada kebijaksanaan. Ekonomi itu tidak harus menebang pohon. Sekarang di Eropa, orang sudah mulai mengurangi pakai tisu. Dulu mereka hebat, merasa tidak boleh banyak buang air, pakai tisu, akhirnya habis pohon. Pohon yang diameternya 50 cm itu butuh belasan tahun kalau diberi pupuk. Nah itu, jadi alasan ekonomi itu tidak bisa membenarkan merusak bumi. Tetapi hutan juga bisa mendatangkan ekonomi. Hutan. Contoh, kami di sini air biasa yang dari hutan, dari gunung kami ambil. Begitu kami naikkan dengan rekayasa alam tanpa listrik, itu bisa menghasilkan ekonomi. Orang datang untuk menikmati oksigen, itu sudah ekonomi. Jadi imbasnya nanti ke depan itu, tadi pagi juga kami bicara tentang penumpukan plastik ya di salah satu usaha. Jadi tidak bisa kita biarkan. Nanti justru itu merugikan ekonominya dia. Orang penyakit akan banyak di sana. Hama. Begitu. Tapi kembali lagi tadi, kemampuan gereja untuk proses edukasi. Jadi kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh bekerja sendiri ya untuk edukasi ini. Karena proses penyadaran itu perlu metode, berbagai macam metode supaya semua orang bisa memahaminya. Dan kami mencobanya di sini dengan Pastor Gabriel dan beberapa relawan untuk mencoba edukasi di grup anak-anak, grup lingkungan-lingkungan, sehingga di sini kita beri rekoleksi retreat itu secara holistik. Yang tadi itu, pasio tadi itu secara holistik, sehingga kita tidak hanya secara iman saja, tetapi secara keseluruhan dari kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Pastor. Oke. Pertanyaan yang tadi. Nanti bagus Pak, nanti bisa dikirim ya materinya itu, materi Romo Gabriel. Iya, kami kirim. Nah. Lalu selanjutnya mungkin ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Agnes Sapta, Malang. Tadi yang pasionis itu belum terjawab loh, Pater. Sandy, pasionis Malang. Yang pasionis 4 udah disampaikan. Oh, kan belum dijawab. Sudah belum dijawab kan sama Pater? Oh, tadi sudah disampaikan. Karena terkait dengan Pastor Julius.
Lanjut aja dulu pertanyaan berikut. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya. Saya dapat terapin nggak tuh? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Agnes. Apakah tidak sebaiknya kegiatan ekologis juga bekerja sama dengan pemerintah karena kadang kurang bisa berjalan dengan efektif? Sorry. Saya jawab dulu sebelum Pastor Gabriel jawab. Ya. Memang kita berusaha bekerja sama dengan semua pihak ya, tapi memang butuh pengalaman kecil kami. Pertama itu memang kesadaran kita, niat kita, dan langkah awal itu butuh dialog dan keberanian. 3 tahun lalu saya bekerja sama dengan Pasar Cisarua di Bogor ini. Saya mengambil sampahnya, sampah sayur, kemudian kita olah jadi pupuk untuk sayur organik gitu. Tapi setelah itu kita tidak sanggup lagi karena tanggapan selain kita tidak punya sarana, kita belum sampai ke level di mana kita selalu standby untuk misalnya mengolah sampah itu. Itu yang pertama, jadi tidak mudah. Tapi saya pikir kalau mau kita mulai, usulan saya itu mulai dari dapur. Untuk membuat tanah subur itu, di dapur itu pupuknya banyak. NPK itu ada di dapur. Contoh, sisa sayur itu N-nya. Ya. Kemudian P-nya itu air cuci ikan, air cuci daging. Itu akan mengandung P, fosfat untuk kebutuhan tanaman. Kemudian nanti kalau misalnya ada batang pisang dan lain sebagainya itu sudah K. Jadi buatlah itu, tampung airnya itu di jerigen dan siram di tanaman. Sehingga tidak banyak buang sampah. Ya. Itu saja dulu. Kemudian ketika ada kulit buah dan lain sebagainya, buatlah itu untuk ketika untuk tanaman tomat, pisang, bunga-bungaan itu untuk nutrisi tanamannya dari kulit-kulit buah. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan tindakan penyelamatan dunia itu, bumi ini mulai dari dapur. Tapi terus dari dapur, sebelum ke dapur itu dari meja makan. Di meja makan juga kita sudah pilahkan antara kulit buah, kemudian sisa sayur, sisa makanan itu supaya nanti tidak terbuang dan menyulitkan orang di dapur. Jadi mulai kesadarannya dari diri kita sendiri. Dan itu kalau semua rumah tangga begitu, pasti alam ini selokan parit di belakang rumah kita saja, itu kenapa bau? Di situ makhluk hidupnya sudah mati. Tapi kalau kita ada kulit buah yang sudah kita fermentasi, kita siram di situ airnya, itu akan wangi lagi dia. Makhluk hidup yang sebenarnya bisa hidup di situ mengurai limbah-limbah itu, dia bisa membantu kita. Itu hanya bisa dilihat di udara dia. Jadi di udara ini banyak makhluk hidup juga. Itu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Jadi pemahaman ini akan membantu kita nanti. Oh ternyata contoh kalau misalnya masih ada makhluk hidup itu, kita bersyukur. Contoh misalnya nasi atau sayur udah 2 malam basi dia. Itu bersyukur dia basi. Itu makhluk hidup itu udah mengurainya. Berarti masih bagus. Kalau dia taruh di situ tidak diurai, berarti itu formalin. Berarti sudah rusak itu makanan itu. Dan butuh makhluk itulah untuk mengurai semua sampah-sampah itu. Ya. Jadi kita kembali ke pertanyaan tadi, dengan teman-teman pemerintah juga cocokkan pemahaman dulu dengan mereka. Karena mereka juga, mereka yang penting bersih gitu. Mau buang kemana gitu. Kemarin kami juga ketemu dengan teman-teman dari Dinas Kebersihan Cibinong juga, Kabupaten Bogor, bagian kecamatan di sini untuk diskusi bagaimana baiknya kita buang sampah itu supaya kita olah.
dan solusi keluarnya yang kita buat sekarang di Bogor ini, di Arca, di rumah retret ini adalah sampah sayur itu dari sana kita buat untuk beri pakan maggot namanya, lalat tentara itu, BSF namanya, dan ulatnya nanti telurnya dia beranak dan dalam 14 hari dia sudah bisa, dan untuk pakan ayam organik gitu. Jadi memang langkah-langkah kecil itu bisa kita buat di mana-mana untuk menjaga lingkungan itu. Seperti tadi itu, disitulah ketika langkah-langkah itulah pasio kita, hasrat. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pastor Julius sudah memberikan jawabannya. Kalau dari Pastor Gabriel mengenai pertanyaan apakah tidak sebaiknya kegiatan ekologis juga bekerja sama dengan pemerintah karena kadang kurang bisa berjalan dengan efektif. Bagaimana Pastor Gabriel? Berjalan dengan pemerintahan tidak gampang. Kita terlalu idealis, sedangkan mereka menuntut biaya ini, biaya itu, nanti akan sulit ya. Saya rasa kita harus membudidayakan kebudayaan ini, menanam seperti dikatakan Romo Julius, semuanya ini di keluarga-keluarga lingkungan kita, kampung kita, sehingga orang melihat, oh bisa seperti itu. Kalau kita mulai dengan program yang besar, kerjasama dengan pemerintah, siapa yang bisa tanggung? Sangat berat, sangat sulit, dan bisa dipastikan tidak akan berhasil. Ya itulah, maka saya lebih setuju seperti dikatakan, dijelaskan Romo Julius secara singkat, kita buat sesuatu apa yang kita bisa lakukan. Bisa dibuat lebih detailnya lagi suatu seminar atau bagaimana ya, renungan seperti yang tadi dibuat lengkap dengan gambar, itu mudah disiapkan supaya kita mulai di lingkungan kita. Karena yang bisa berhasil hanya yang dengan kemampuan kita di lingkungan kita. Dan itu sudah banyak ya. Jadi itulah menurut saya cukup di lingkungan kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk ada lagi nih, ada pertanyaan selanjutnya dari Saudari Sandra. Pastor, bagaimana ya setiap misa minggu secara tidak langsung tisu banyak terpakai untuk lap bangku, memang dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah, gitu. Apanya itu udah jelas. Bagaimana ya setiap misa, Pastor, bagaimana ya setiap misa minggu secara tidak langsung tisu banyak terpakai untuk lap bangku, tanda tanya, memang dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah. Ya, itu pendidikan yang hanya bab pertama. Seharusnya dilengkapi dengan pengetahuan seperti dikatakan Romo Julius tadi secara singkat sekali. Mulai dari lingkungan kita, lalu kita pindah ke paroki, di lingkungan paroki, gereja, pastoran. Dan kita mulai di lingkungan itu sehingga paroki kita ya bagus, bersih. Ya begitulah. Perlu pendidikan. Tanpa pendidikan mana orang tahu bahwa kulit buah bisa dipakai untuk apa? Untuk pupuk, untuk membuat parit di samping rumah kita tidak bau lagi. Bisa banyak hal. Soalnya karena tidak tahu, maka sebaiknya ada pendidikan. Ya itulah ya. Tanpa pendidikan orang tidak akan tahu dan tidak pernah mau buat apa tidak tahu. Jadi perlu pendidikan dasar, ya ini. Ya begitulah ya. Ada lagi? Oke, selanjutnya Romo, ini ada, bukan pertanyaan nih mau menyampaikan dari Margaret. Romo, saya Margaret, senang sekali bisa mengikuti acara ini dan melihat Romo dalam keadaan sehat-sehat. Saya tidak bertanya apa-apa, sudah jelas semuanya.
Kangen roti buatan Romo, pingin banget ke Gadok. Itu roti ekologi ya, itu hanya boleh dimakan orang malaikat. Harus ke sini kalau mau dicicipi lagi, Pak. Ya, terima kasih penghargaan ya. Memang itulah kami berusaha semuanya di sini berjalan sesuai dengan yang saya katakan tadi. Berdampingan dengan makhluk-makhluk lain. Sehingga semua hidup dan hidup sehat. Ya, begitu. Terima kasih ya. Ya, siapa lagi? Ya, kalau tidak ada lagi kita bisa tutup dengan doa dan berkat ya. Ada lagi, Pastor? Kan dipoto dulu. Hah? Bentar. Di pesan itu ada itu. Oh ini Mater, ada lagi mengenai pertanyaan dari Romo Aven sendiri. Dalam konteks tema refleksi kita hari ini, bagaimana dapat dijelaskan kegelapan di siang hari pada saat kematian Yesus? Itu bisa dilihat dari dua sudut. Ada penjelasan dari para ilmuwan yang mengatakan mungkin terjadi badai pasir. Sedangkan yang disyaratkan oleh Injil memang itu suatu fenomena yang memang kelihatan alami, natural, tapi sebenarnya tidak. Itu hanya mau menandakan saatnya bumi menangis karena dan menjadi gelap karena putra Allah sudah mati. Itu saja. Jadi ada dua sudut. Oleh para bapak gereja memang itu dilihat sebagai saatnya putra Allah mati. Maka semuanya menjadi gelap termasuk matahari. Begitu. Tapi para ilmuwan mencari penjelasan di luar Injil ini itu segala ada banyak sekali teori. Begitu. Siapa lagi ada bunyi di bawah? Siapa lagi yang mau bicara? Mau tanya? Tidak. Ini tidak ada pertanyaan, Pastor Gabriel. Ini hanya mau informasikan bahwa kepada semua juga bahwa kami di Malang, Frater dengan Bruder Pasionis di Malang, itu sudah memulai kegiatan sedikit ekologi ini. Kami juga sekarang ke sampah, terutama yang sampah sayur-sayuran yang masih bisa dipakai untuk makanan ternak, dan juga kami olah untuk pupuk, untuk sayur-sayuran organik dan buah-buahan juga yang organik. Sehingga sampai saat ini puji Tuhan para frater, bruder juga postulan di Malang sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Mantap, mantap. Hebat. Ya. Tapi kalau bisa tahu 2-3 tahun yang lalu ditawarkan oleh kami Romo Julius, kalian ke sini ikut kursus singkat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan tidak masalah. Belajar benar-benar berpikir dan bertindak secara ekologis. Kalian ke sini, ada orang lain yang ke sini, kok di antara kita seolah-olah menjadi beban yang berat. Padahal justru inilah aspek lain dari spiritualitas kongregasi ya. Belajar mencintai ibu bumi ini. Belajar di sini, tidak apa-apa, tidak ada biaya yang dipungut. Asal kalian datang ya. Ya, terserahlah. Oke, siap. Nanti akan dibicarakan frater-frater dan bruder akan
diutus. Ya. Baik, Pastor Aven dan Bapak Ibu, satu informasi bagus untuk kita. Untuk skala kecil itu sekarang sudah berkembang, sudah ditemukan mikroba aerob yang boleh kena masuk udara dia, sehingga proses pemurnian menghilangkan amoniak, misalnya kotoran sapi atau babi itu diolah jadi pupuk itu dalam 2 hari, tidak perlu harus tunggu 3 minggu kalau anaerob, yang biasanya kita harus tutup dan lain sebagainya, itu agak lama gitu kan gitu. Jadi sekarang dunia mikrobiologi itu berjalan dengan bagus. Saya juga baru kembangkan sedikit-sedikit di sini gitu, dan itu sangat membantu 1 bulan ini sehingga kami lebih mudah lagi menanam sayur sekarang, sehingga produksi bisa banyak dan nanti harga bisa turun gitu. Karena dulu selama ini organik itu memang agak sulit gitu kan, sehingga harga juga mahal kan gitu. Nah, itu berita gembiranya dari dunia pertanian ya. Semangat Pastor Aven dan teman-teman frater di sana ya. Terima kasih. Baik, ya mungkin nanti Frater Sabindo yang akan mengepalai hal ini di tempat ini. Ya mantap kalau gitu ya. Nanti kalau memang ada frater yang berminat atau nanti kalau sudah pandemi itu ya biar saya berbagi di Malang ya. Oke, boleh. Terima kasih banyak untuk kesediaan. Saya semua berminat, Pak. Wih, mantap ya. Wah, ini bruder ini apa kabar? Baik. Baik kalau gitu. Ya, nanti kita ke sana tapi ya belum ada jawaban. Ya, nantilah ya. Kita komunikasikan lagi nanti ya. Semangat terus saja ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, melihat dari realita yang terjadi bahwa yang seringkali mengeksploitasi alam itu adalah bukan hanya orang-orang yang secara ekonomi kaya, melainkan orang-orang yang secara ekonomi itu memang miskin, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu adalah salah satu caranya adalah mengeksploitasi alam itu. Lalu bagaimana solusi dari pastor untuk mengatasi masalah yang bersifat mendasar tersebut, yaitu berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dari orang yang mengeksploitasi alam itu. Oke. Saya langsung jawab Pastor Gabriel ya. Begini, Frater, saya juga melakukan itu. Waktu saya di Kalimantan, saya berladang untuk memenuhi kebutuhan pastoran. Maka saya menebang hutan itu dan latar belakangnya adalah tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Pengetahuan saya cara memenuhi kebutuhan hidup. Saya pikir dengan berladang itu satu-satunya cara. 6 tahun kemudian 2016, 5 tahun kemudian 2016 saya kembali ke tahu bahwa tidak boleh lagi membabat hutan untuk padi. Mereka protes. Dan saya bilang, sekarang saya bisa tanam padi itu di polybag. Dan hasilnya jauh lebih besar, lebih banyak dibanding kalau saya berladang. Maka saya bilang begini, orang sukses kelebihan cara, orang gagal kelebihan alasan. Ya. Sama juga di sini, sampai 2 bulan lalu, produksi sayur kami itu 1 bedeng, 1 gulutan itu panjang 10 meter, lebar 1 meter itu hasilnya kurang. Nah sekarang dengan kami menemukan metode setelah eksplorasi 6 tahun ini,
kami sudah bisa memprediksi 1 meter kali 10 meter itu 1 tahunnya bisa menghasilkan berapa juta. Ya, yang penting ada pemasarannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ini soal cara. Seperti di Jepang atau sekarang kita lihat di YouTube itu di Arab bisa menghasilkan buah apel, Israel bisa menghasilkan buah-buahan yang banyak. Ini soal kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat itu sendiri. Nah, tugas kita adalah untuk mengedukasi mereka dan harus ada orang yang berani terjun dengan ilmu yang tepat. Kalau hanya himbau-himbau saja, masyarakat tidak akan mengerti dan mereka kembali ke pola lama. Tapi harus ada kita hadir untuk memberi. Saya buat di Labuan Bajo juga sekarang itu, mereka bingung gitu kan. Saya bisa menjual 40.000 selada keriting di sana. Mereka pikir dulu harus buat greenhouse gitu. Jadi Frater, pertanyaannya mendalam. Intinya itu kita harus banyak cara dan banyak belajar untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup itu. Jadi butuh edukasi ya untuk masyarakat kecil yang misalnya di Flores atau di Kalimantan atau di Papua. Terima kasih. Oke, saya rasa ya diskusi kita bisa berlanjutlah. Memang yang perlu menurut saya yang dikatakan Romo Julius, edukasi, tapi jangan pikirkan skala nasional atau apa, tetapi kita mulai berbuat lingkungan kita di mana kita hidup, supaya kita menjadi guru bagi orang lain, sehingga semakin banyak orang yang kembali mencintai ibu bumi ini. Ya, saya rasa demikian dari kita ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, oke, kita mengakhiri pertemuan kita. Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua. Semoga di hari-hari mendatang kita tetap sehat dan boleh kita melaksanakan kegiatan ini yang besar manfaatnya bagi banyak orang. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati Anda. Silakan mengakhiri ya. Mari kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Kameranya dinyalain semuanya. Untuk semua peserta menyalakan kameranya. Terima kasih. Nggak jadi ada video. Sudah ada videonya, nanti mungkin bisa disampaikan. Oke, semuanya baik, siap terima kasih, ya. Pater. Ya. Semuanya nyalain kameranya dulu. Ini nyalain dulu Mbak semuanya. Oke, yang rame-rame juga lagi siap-siap. Siap. Oke, siap semuanya. 3, 2, 1. Lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Lagi. Biar banyak. Ayo. Semangat. 3, 2, 1. Ini. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Iya sih, Pak. Selamat siang semuanya ya. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Bapak Ibu sebelumnya. Maaf sebelumnya. Maaf. Jangan keluar dulu ya. Pengumuman berikutnya apa? Pengumuman yang retret akan datang apa gitu, kok nggak ada ini? Ada ini, sebentar, tunggu. Oh, Iya, baik. Oke, sorry. Terima kasih Pater Gabriel dan semua pastor, Bapak Ibu, Pastor, Bruder, dan teman-teman yang telah mengikuti, suster ya. Sebelum berakhir acara ini, bagi Bapak Ibu yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya dan persembahan kasih, karena bisa ditransfer ke rekening BCA yang barusan di layar ya,
Coba dikeluarin lagi, Sandy. Atas nama Pastor Advent. Halo, nah BCA rekening bisa dilihat atas nama Avensius Rosis Kajang. Ya. Dan untuk selanjutnya untuk sesi yang berikutnya pada tanggal 29 Mei nanti akan kami kirim langsung ke peserta linknya untuk mengikuti sesi selanjutnya. Nah, sebelum menutup acara ini, mohon Pastor siapa ya? Pastor Kamilus untuk memimpin doa penutup. Silakan, Pastor. Baik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, ya Allah pencipta semesta alam, dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang telah mencintai kami dan memberi kami bumi yang indah untuk dihuni. Terima kasih juga karena Engkau mengutus banyak orang yang terketuk hatinya untuk mencintai bumi, rumah kami bersama, dan terutama terinspirasi melalui hamba-Mu Paus Fransiskus. Juga melalui Pastor Gabriel hari ini, mendorong kami untuk bersatu hati, mencintai bumi dan sesama kami. Ajarlah kami untuk berani mengambil sikap kecil setiap hari sebagai bukti tanda kecintaan kami juga kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk semua orang yang terlibat dalam ekologi dunia. Semoga keluarga-keluarga yang memulai juga menjaga lingkungan hidup Engkau berkati. Dan Bunda Maria, Bunda yang baik, dampingilah kami dalam proses, dalam mencintai bumi ini. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang dan selambat. Amin. Kita mohon berkat dari Pastor Gabriel. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua anggota keluarga kita dan karya kita dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Bapak Ibu, saudara-saudari. Terima kasih Romo. Romo tidak bisa ngasih. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Pastor Gabriel, terima kasih. Salam sehat selalu semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Tuhan memberkati. Ketemu di berikutnya tanggal 29 Mei, jangan lupa. Ya, nanti akan Bruder, kami selamat. Nanti akan kami share tema dan Indo jadi ketua Indo.